Pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 4 mata kuliah manajemen pemasaran, di mana pada pertemuan ini kita membahas tentang pasar konsumen dan perilaku membeli konsumen. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen adalah semua individu atau organisasi yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang melakukan kegiatan berupa pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Berikut adalah model perilaku membeli atau perilaku pembeli. Stimuli pemasaran atau istilahnya yang merangsang dalam pemasaran itu ada 4. Kita biasanya memberinya nama mix atau marketing mix. Jadi di situ ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Selain marketing mix, dalam stimuli pemasaran itu ada juga stimuli lain yang mempengaruhi, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Di mana stimuli-stimuli ini memiliki pengaruh pada karakteristik pembeli dan juga proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Karakteristik pembeli ada yang dipengaruhi oleh budaya, ada yang dipengaruhi oleh aktivitas sosial, ada yang dipengaruhi oleh kepribadian, dan ada yang dipengaruhi oleh psikologi, di mana semuanya itu berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Proses pembelian. Proses pembelian itu terdiri dari beberapa hal. Pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Dan yang kelima, perilaku pasca pembelian. Nah, pada tahap pengenalan masalah, di situ kita akan memperhatikan. Saya kasih contoh. Ketika kita ingin membeli atau kita membutuhkan komunikasi, maka kita ingin membeli handphone. Di sini pengenalan masalah. Jadi di sini kita butuh informasi atau butuh komunikasi. Di sini kita butuh handphone. Kemudian tahap kedua adalah pencarian informasi. Kita akan mencari informasi handphone apa yang akan kita beli. Spesifikasinya apa saja, mereknya apa. Kemudian evaluasi alternatif, kita akan mencari beberapa produk. Dalam istilah di sini kita melakukan benchmark, membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain. Ketika tahap evaluasi alternatif ini selesai, kita akan mengambil keputusan. Setelah kita bandingkan satu sama lain, kita akan memilih atau mengambil keputusan, kita akan memilih. Nah, yang mana yang akan kita beli? Yang terakhir kita membeli, keputusan pembeliannya. Dan yang terakhir lagi adalah perilaku pasca pembelian atau post purchase evaluation atau post purchase behavior, di mana post purchase behavior ini ada terjadi dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan dealer, waktu pembelian, dan jumlah pembelian. Kita kembali ke awal tadi. Di situ ada faktor budaya, di mana di dalam faktor budaya ada budaya, subbudaya, kelas sosial, di mana ketiga hal ini adalah perilaku pembelian yang cukup penting. Budaya adalah penentu fundamental terhadap keinginan dan perilaku seseorang. Faktor sosial, kelompok sosial yang mempengaruhi perilaku dalam membeli, seperti kelompok referensi, kelompok keluarga, peran serta situasi sosial. Apa masuk kelompok referensi? Contohnya di sini kelompok referensi adalah ketika dalam suatu kelas ada seseorang yang pertama kali menggunakan produk. Contoh di sini produk handphone Apple atau Oppo smartphone. Ketika ada satu orang yang menggunakan produk Oppo di dalam kelas, maka dia akan menceritakan kepada teman-temannya, oh saya pakai Oppo, kelebihannya ini dan sebagainya. Sehingga orang tersebut merekomendasikan atau memberikan referensi kepada temannya untuk membeli produk Oppo. Kemudian yang kedua, kelompok keluarga. Kelompok keluarga di sini bisa berarti ayah, ibu, atau anak. Ketika dalam keluarga ingin membeli atau memiliki anak kecil dan dia ingin membeli susu, maka
acuan atau yang mempengaruhi adalah ibu, di mana ibu di situ yang mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya faktor pribadi, faktor yang melekat pada diri pembeli. Di sini ada usia, gaya hidup, pekerjaan. Kemudian tahap kehidupan pembelian, kondisi perekonomian, kepribadian dan konsep diri. Gaya hidup atau lifestyle, pola kehidupan seseorang yang ditampilkan dengan aktivitas, minat dan pendapat. Gaya hidup menampilkan potret jati diri sepenuhnya dari seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. Kepribadian dan konsep diri. Kepribadian adalah sekumpulan sifat psikologis unik yang ada pada diri manusia yang menimbulkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya, bahkan merupakan karakteristik yang melekat pada diri seseorang. Klasifikasi perilaku berdasarkan atribut psikologis dan demografis. Ada 8 klasifikasi perilaku seseorang dalam pembelian. Inovator, pemikir, pencapaian keberhasilan, cari pengalaman, mempercaya, berusaha keras, membuat dan bertahan. Untuk inovator ini dia ciri-cirinya adalah dia selalu ingin memiliki hal yang berhasil, berinisiatif, canggih, pemimpin dan selera tinggi. Faktor psikologis, seseorang melakukan pembelian dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu motivasi seseorang, persepsi seseorang, pembelajaran dan keyakinan, serta sikap. Motivasi, apa itu motivasi? Dorongan yang ada pada diri seseorang untuk mengekspresikan kebutuhannya yang bersifat biogenik dan bersifat psikogenik. Persepsi, proses yang dipakai oleh individu untuk memilih, mengatur, menafsirkan, masukkan informasi untuk membentuk gambaran mengenai dunia yang berarti baginya. Pembelajaran, perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul karena pengalaman. Keyakinan dan sikap, gambaran pemikiran yang dipegang seseorang terhadap. Teori motivasi, kita mengenal 3 teori besar, yaitu teori Freud, teori Herbert, dan teori Maslow. Teori Freud mengatakan bahwasanya kekuatan psikologi yang membentuk perilaku manusia sebagian besar merupakan hal bawah sadar dan seseorang tak sepenuhnya memahami atau tidak penuh memahami motivasi dirinya sendiri. Teori Herbert mengatakan teori 2 faktor yang membedakan antara penyebab ketidakpuasan dan penyebab kepuasan. Teori Maslow, teori ini menjelaskan mengapa seseorang didorong oleh kebutuhan tertentu dan pada waktu tertentu. Dalam teori Maslow ada 5 hierarki. Yang pertama kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah kebutuhan dasar, makan, minum. Yang kedua, ketika kebutuhan psikologis sudah terpenuhi, maka orang butuh kebutuhan keamanan. Ketika keamanan sudah terpenuhi, orang akan membutuhkan kebutuhan sosial. Kemudian kebutuhan penghargaan, dan yang kelima adalah aktualisasi. Peran seseorang dalam keputusan pembelian. Inisiator, dia berpengaruh kepada keputusan pembelian karena dia yang memberikan inisiatif pertama kali. Yang kedua, pemberi pengaruh, orang yang memiliki pengaruh kuat dalam membeli. Yang ketiga, pembeli. Yang keempat, pengambil keputusan. Dan yang kelima, pengguna. Kemudian keterlibatan dan perilaku pembelian. Di sini ada diagram, ada 4 diagram. Sebelah kiri perbedaan besar antar merek, bawahnya perbedaan kecil antar merek, yang atas keterlibatan tinggi dan yang sebelah kanan keterlibatan rendah. Di sini ada perilaku membeli rumit terjadi ketika keterlibatan seseorang itu tinggi dan perbedaan besar antara merek. Di sini contohnya adalah mobil. Kemudian sebelah kanan perilaku membeli mencari variasi, di mana keterlibatan rendah, perbedaan besar merek antar merek besar. Di sini contohnya adalah handphone. Kemudian pada diagram keterlibatan tinggi, perbedaan kecil antar merek, di sini contohnya rumah, dan keterlibatan rendah dan perbedaan kecil antar merek, contohnya adalah permen yang hijau itu. Tahap proses keputusan pembelian. Pertama, pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pemilihan dan perilaku selanjutnya. Sumber informasi yang didapat konsumen ketika dia membeli suatu produk adalah dari pribadi, dari komersial, iklan, sumber umum,
media, asosiasi, lembaga riset, sumber pengalaman, dan media elektronik, internet. Jadi tahap evaluasi alternatif menuju keputusan pembelian adalah evaluasi alternatif, tujuan membelinya apa, dipengaruhi sikap orang lain atau situasi yang tidak diperkirakan.